penulis Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa anna syiba' fil aql rukhsatun ghairu muharramatin, bahwa kenyang saat makan, kata beliau, itu adalah rukhsah yang tidak haram. Kenyang dalam makan itu rukhsah dan tidak haram. Bayangkan, sangat menarik hadirin sekalian. Jadi kenyang itu bukan kewajiban. Kenyang itu, atau makan sampai kenyang itu bukan penekanan. Tapi makan sampai kenyang itu boleh, tapi itu rukhsah. Itu keringanan. Tidak haram, tapi itu keringanan, itu rukhsah. Dan hal ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam itu mengajarkan tentang rasa kenyang. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Seorang manusia itu, anak Adam itu, ma mala'a adami, gitu. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Nggak ada wadah atau sebuah wadah yang lebih buruk kalau diisi sama manusia dibanding perutnya. Oh, tapi kan kita harus makan. Iya, Nabi SAW mengatakan cukuplah manusia itu makan sesuatu yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Fa in kana la muhala, dan apabila dia harus nambah dari itu, harus makan lagi, fa thuluthun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi kata Nabi SAW, gak ada yang lebih buruk kecuali ngisi perut, kata Nabi SAW, sampai full gitu. Terus gimana? Perlu makan? Oh perlu, tapi yang penting tulang sulbi kita tegak itu. Tapi kalau mau nambah, mau lebih, sepertiga, kata Nabi SAW. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk tanafus, bernafas. Makanya hadirin Allah muliakan, maka kenyang itu rukhsah, kenyang itu keringanan. Nah ini yang harus kita ingat terus, bahwa kenyang itu adalah keringanan yang tidak haram, tapi bukan hal yang direkomendasikan. Makanya ulama mengatakan, ibu-ibu sekalian dan hadirin, dan biasanya kan ibu-ibu salah satu pihak yang sangat concern dalam masalah makanan ya. Hadits di atas itu dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab. Kata beliau, aslun jami'un li usulit tibbi kulliha. Hadits di atas tentang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas, itu kata Ibnu Rajab adalah kaidah universal dalam ilmu kedokteran. Dan ada salah satu nama besar dalam ilmu kedokteran yang bernama Ibnu Masiwai. Itu beliau katakan ketika beliau membaca hadis di atas dalam kitabnya Abi Khaythamah, kata dokter yang jago ini di zamannya, "Lau sta'malan nasu hadhil kalimati la salimu minal amradi wal asqam." Kalau manusia itu mengamalkan hadis Nabi SAW di atas, maka mereka akan selamat dari banyak penyakit dan banyak masalah kesehatan dalam hidup mereka. Itu hal penting. Jadi apabila manusia mengamalkan hadis ini, mereka akan selamat dari banyak penyakit. Akan selamat dari banyak penyakit.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang thalathun hunna muhlikatul anam, ada 3 hal yang bisa menghancurkan manusia dan bisa membuat orang sehat jadi sakit. Wada'iyatu sahihi ila siqam, ya itu bisa membuat orang sehat jadi sakit. Di antara 3 hal itu apa kata Imam Syafi'i? At-ta'amu ala ta'am, makanan di atas makanan. Jadi makanan yang numpuk itu artinya makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kebiasaan yang menghancurkan manusia. Makanya lagi-lagi kenyang haram? Nggak haram, kenyang haram, tapi itu rukhsah, keringanan. Bahwa kenyang itu adalah rukhsah yang tidak haram. Namun falayan bagi an yajfuwal abdu fiha hatta yasila bishiba ila hadil tukhma wal imtila. Namun tidak sepantasnya seorang hamba berlebihan dalam masalah makanan ini sampai pada batas terlalu kenyang dan perutnya penuh gitu loh. Fatatallab ma yusarrifu bihi ta'am. Jadi akhirnya orang tuh jadi motivasinya, keinginannya ya hanya makan aja gitu. Jadi pengennya makan. Qablal aqal wa ba'dal aqal. Jadi perut aja sebelum makan dan setelah makan. Jadi akhirnya orientasinya hanya perut sebelum makan dan setelah makan. Dan ada orang seperti itu. Ada orang tuh baru keluar dari restoran atau tempat makan langsung enaknya kita makan apa ya? Habis ini bayangin. Jadi bukan besok, habis ini nih. Kayaknya seru juga deh kalau kita ke situ. Akhirnya mampir lagi. Dan pas selesai itu enak juga nih tempatnya. Kalau besok kita agendanya kemana? Atau makan malam nanti gimana? Habis makan malam sarapan, pokoknya udah gitu-gitu. Emangnya haram, Ustaz? Hukum asalnya mubah. Namun itu bisa memalingkan kita dari tujuan utama kita, yaitu ilal ya'budun, dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu itu sama saja kasih panggung ke hawa nafsu kita. Karena kan makan itu nggak bisa dilepaskan dengan nafsu. Makanya ada istilah nafsu makan. Dan itu yang membuat kita. Sebenarnya kita suka ini sih hadirin. Suka salah dan menjadikan mata sebagai kambing hitam. Ini lapar mata nih, gitu kan suka bilang gitu. Aku udah beli, akhirnya nggak dimakan. Apalagi kalau ngabuburit atau pas puasa beli gitu, akhirnya nggak dimakan. Ketemu cakwe beli cakwe, risol beli risol, ketemu bakwan beli bakwan, tahu isi beli tahu isi, dan akhirnya yang dimakan korma lagi, itu nggak dimakan. Nah nanti yang kita salahkan siapa? Mata. Dia lapar mata nih gitu. Kesian mata itu ya Allah, disalahin sama kita. Pada dasarnya bukan mata yang salah, nafsu. Itu aktor intelektualnya, nafsu tuh. Dengan kita beli atau makan ini dan semua yang kita inginkan kita berusaha dapatkan dan kita makan, itu sama saja kasih panggung ke hawa nafsu. Itu seperti itu hadirin sekalian, dan itu bahaya. Walaupun pada dasarnya hal tersebut misalnya tidak haram, tapi kalau itu dipupuk dan terus dipupuk, maka itu akan memberikan kesempatan hawa nafsu, kasih panggung ke hawa nafsu. Lalu ketika hawa nafsu sudah dapat panggung, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia mengendalikan kita. Dia mengendalikan kita. Hadirin Allah muliakan. Dan itu bahaya. Karena kalau hawa nafsu sudah dapat panggung, itu bukan tentang makanan aja tuh. Nanti tentang marah,
tentang baper, tentang emosi, tentang suka-suka, dan lain sebagainya. Itu yang ingin dicegah sebelum kita bicara tentang kesehatan sebagaimana kata para ulama tadi. Karena ini tentang hawa nafsu. Makanya hadirin Allah muliakan, Al-Marudhi rahimahullah pernah menyampaikan, ini menarik. Beliau menyampaikan bahwa Imam Ahmad yu'adzimul ju'a wal faqr. Imam Ahmad itu salah satu pola hidupnya yu'adzimul ju'. Beliau suka memilih rasa lapar. Bahkan yu'adzim, benar-benar mementingkan gitu. Jadi bagi Imam Ahmad tuh rasa lapar tuh penting. Tentu saja proporsional ya. Nanti dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Lalu ditanya beliau, yu'jaru rajulu fi tarki syahwat. Apakah seseorang mendapatkan pahala karena meninggalkan syahwat atau hawa nafsu? Lalu apa kata Imam Ahmad? Wa kaifa la yu'jar? Bagaimana mungkin tidak dapat pahala? Artinya pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Dan yang menariknya adalah lihat bagaimana para ulama memahami hal ini. Bagaimana para ulama melihat rasa lapar. Tentu saja sesuai dosis yang tidak merusak kesehatan. Makanya jangan salah paham, hadirin. Karena kita nggak boleh menyeret diri kita kepada kehancuran atau kepada penyakit. Tapi ini meninggalkan syahwat atau hawa nafsu agar hidup kita itu dikendalikan oleh iman, dikendalikan oleh ketakwaan, lalu dikendalikan oleh akal sehat, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, syahwat. Walaupun hawa nafsu atau syahwat sesuai porsinya penting. Hanya kan kita harus makan pada porsinya. Kita menikah. Jadi ini menarik. Jadi rasa lapar bagi para ulama bukan artinya nggak makan, bukan. Tapi rasa lapar atau diantara definisi rasa lapar bagi para ulama adalah tarkus syahwat, meninggalkan syahwat, meninggalkan hawa nafsu. Makanya kan puasa itu tentang apa, hadirin? Meninggalkan hawa nafsu, betul nggak sih? Selama ini kita diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, puasa itu momennya meninggalkan apa? Hawa nafsu. Dan pada saat puasa, apa rasa yang kita rasakan? Lapar dan haus. Tapi apakah overdosis? Enggak. Allah hanya minta kepada kita dari fajar sodik, waktu subuh sampai terbenam matahari. Jadi bukan udah kalau gitu tiga hari aja dong Pak Ustadz. Bukan. Semua yang berlebihan itu nggak bagus. Tapi poin yang penting untuk kita camkan di sini adalah ternyata kalau kita punya kebiasaan makan setiap kita inginkan sesuatu makanan harus kita dapatkan dan kita makan. Kita pengen ini, kita makan ini, kita pengen itu, kita makan itu. Lalu pokoknya kita semua lahap dan seterusnya. Kita pengen ngemil, kita beli cemilan. Kita pengen jajan, kita jajan. Kita pengen nambah 2 kali, nambah 2 kali. Kita pengen nambah 3 kali, 3 kali. Kita pengen nambah 4 kali, 4 kali. Itu bukan hanya sekedar larinya, itu bukan hanya sekedar nanti ke overweight atau ke kolesterol atau ke asam urat atau bukan hanya tentang jantung nanti atau yang lain, tapi itu sama saja memberikan panggung besar terhadap hawa nafsu kita dalam hidup. Oleh karena itu para ulama mengartikan rasa lapar yang proporsional, sekali lagi proporsional, sebagai tarkus syahwat, upaya meninggalkan hawa nafsu yang berlebih, syahwat yang berlebih. Sehingga ketika kita hidup sebagai manusia yang objektif.
Ketika kita hidup dengan iman kita. Ketika kita hidup dengan dibantu oleh akal sehat kita yang terus dipandu oleh iman, dipandu oleh dalil, dan kita tidak dikendalikan oleh syahwat kita, tapi kita gunakan syahwat kita atau hawa nafsu kita hanya dalam perkara yang dihalalkan dan sesuai dengan porsi yang tepat. Kenapa kita bisa kendalikan dan kontrol dia? Karena selama ini kita tidak kasih panggung buat dia. Kasih panggung buat syahwat itu, kalau pakai bahasa kita itu seperti kasih makan anak singa. Mungkin pas masih kecil biasa-biasa, begitu besar lalu kasih makan terus, maka jangan salahkan kalau Anda digigit. Ingat, kasih makan bukan mendidik anak singa. Kalau mendidik anak singa, insya Allah dia jadi baik, insya Allah. Tapi kalau cuman kasih makan doang. Makanya apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala? Bal yanbaghi lil abdi an yaju'a wa yashba'. Maka seyogyanya, ini penting, ini kaidah. Seyogyanya seorang hamba itu dalam hidup kesehariannya merasakan lapar dan kenyang. Itu hadirin. Ini poinnya. Jadi bukan berarti kita nggak makan juga, enggak. Kita makan. Kalau mau kenyang silahkan kenyang. Itu rukhsah yang nggak haram. Tapi jangan setiap saat kenyang terus kondisi kita. Itu yang nggak sehat. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita sehat. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Disitulah salah satu poin dan hikmah mengapa puasa sunnah terbaik secara jangka panjang. Puasa sunnah apa? Hadirin, puasa sunnah apa? Puasa Nabi Daud. Gimana cara puasa Nabi Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu alaihi salam puasa sehari, besoknya buka, lalu puasa lagi, buka lagi, terus selang-seling. Kenapa? Dijelaskan sebagian para ulama karena puasa Nabi Daud adalah konsep yang paling mengakomodir keseimbangan kenyang dan lapar, gitu. Seimbang. Hari ini kita merasakan lapar, besok kenyang, besoknya lagi lapar lagi, nanti besoknya kenyang. Jadi hidup kita tuh seimbang. Sebagaimana kata para ulama, ini adalah konsep mengakomodir rasa syukur dan rasa sabar. Begitu makan bersyukur, nanti besok lapar, sabar. Jadi syukurnya terlatih, sabarnya pun terlatih, komplit. Ini puasa Nabi Daud tuh paket komplit, hadirin. Sehingga ketika banyak amalan hati diasah, kita akan menjadi pribadi yang utuh, gitu. Lalu kata Ibnu Qayyim, wa yada'ut ta'ama wa huwa yashtahi. Dan hendaknya kita itu meninggalkan makanan yang kita inginkan. Maksudnya nggak semua makanan yang kita inginkan kita makan, walaupun kita mampu. Ada kalanya pada saat kita ingin makanan tersebut, kita nggak pilih makanan itu, atau kita tidak makan makanan itu. Kenapa demikian? Tadi karena hanya memakan makanan yang kita inginkan, dan setiap kita inginkan kita harus dapatkan makanan tersebut, itu sama saja pola yang memanjakan hawa nafsu dan syahwat kita. Dan kalau hawa nafsu dan syahwat sudah dimanjakan, dikasih panggung dalam diri kita, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia mengontrol kita, dan kita akan kerepotan ngadepin dia nantinya. Susah banget sih Pak Ustadz ngalahin hawa nafsu. Ya karena selama puluhan tahun Anda kasih panggung buat dia dan Anda manjakan dia, yaitu poinnya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan timbangan dalam masalah ini, neraca pada masalah ini adalah hadis tadi,
thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasih, sepertiga untuk pernafasannya. Maka jangan jadikan sepertiga jadi 3/3 gitu loh, kata Ibnu Qayyim. Jadi jadi yang paling ideal itu kata Nabi SAW, udah mentok-mentok tuh itu sepertiga. Kalau makan tuh sepertiga aja. Jangan dari sepertiga jadi 3/3. Dan ada orang kayak gitu, ada orang makan tuh lupa minum, udah dia nggak minum, makan aja kerjaannya. Sepertiga buat makan, sepertiga buat cair, sepertiga buat minum, sepertiga untuk bernafas. Itu kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan tentang masalah obesitas semata, ini bukan tentang masalah overweight, ini bukan masalah semata-mata tentang penyakit-penyakit yang dialami oleh seseorang karena pola makan yang berlebih. Bukan sebatas itu penting jelas, tapi bukan sebatas itu. Yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana ini tentang menghadapi hawa nafsu, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 53 ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak seseorang pada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku, yang proporsional, yang dikendalikan. Tapi pada dasarnya nafsu itu sukanya ngajak pada keburukan, ngajak pada kemaksiatan. Nafsu itu ngajak pada kejahatan. Maka mungkinkah, atau bukan mungkinkah, tepatkah ketika karakter nafsu seperti ini justru kita manjakan? Ya kalau kita manjakan sehingga dia berkuasa di dalam diri kita, jangan salahkan siapa-siapa kalau akhirnya sekarang kita kalah. Itu hadirin, Allahu ta'ala alam. Jadi bukan berarti nggak boleh makan makanan kesukaan kita, boleh, tapi ada waktu di mana kita tuh nggak makan makanan yang kita inginkan. Ada waktu pada saat itu, artinya buat waktu seperti itu. Bukan berarti kita harus makan makanan yang kita nggak suka terus, enggak. Ada waktunya kita makan makanan yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada waktunya kita makan makanan yang kita nggak inginkan. Tujuannya buat apa? Agar kita yang mengontrol hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengontrol kita. Itu poinnya. Atau juga seringkali makanan yang kita kurang suka atau yang kita nggak inginkan, kalau kita makan biasa-biasa, nggak ada dampaknya ke diri kita, dan udah abis ngelewatin rongga mulut hilang juga tuh rasanya. Kecuali kalau misalnya kita alergi, itu beda lagi, atau berdampak negatif pada diri kita, ya jangan kita makan lah. Tapi ini cuma sekedar melewati rongga mulut aja hadirin. Wallahu ta'ala bishawab.